Selamat sore atau pagi ya mungkin kamu ya. Eh, Sehat semua? Semoga sehat semua ya. Oke, kita sekarang masuk ke bab 2 ya. Setelah lama akhirnya tidak bertemu, akhirnya kita bertemu lagi walaupun lewat video. Oke, nanti tolong kamu perhatikan sebelum nanti ada tugas dari saya, perhatikan video ini. Oke, kita masuk ke bab 2 tentang perkembangbiakan pada tumbuhan. Oke, perkembangbiakan pada tumbuhan ya. Perkembangbiakan pada tumbuhan pada dasarnya ya, kalau kita ngelihat peta konsepnya, ada vegetatif, ada generatif gitu. Ini patokannya. Kalau vegetatif ada tumbuhan, ada hewan. Kita kan ngomongnya hewan dan tumbuhan. Oke, di tumbuhan itu ini ada banyak banget. Ini di hewan, lalu generatif pada hewan ini. Kalau pada tumbuhan ini, pada hewan ini, internal, eksternal. Oke, silakan kamu buka. Oh ya, silakan kamu buka LKS di halaman 28. Oke, setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak, reproduksi, kemampuan untuk berreproduksi dan menjamin kelangsungan hidupnya. Ini adalah kenapa sih orang itu kenapa sih makhluk hidup hewan itu atau tumbuhan harus bereproduksi? Ya karena ini faktor ininya tuh ini untuk menjamin kelangsungan hidupnya untuk kelestarian jenis. Oke. Untuk vegetatif ini patokannya, untuk generatif ini patokannya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke halaman 29. Oke. Yang pertama di rizoma ya. Di rizoma itu adalah modifikasi batang. Jadi batangnya itu contohnya kayak jahe, kunyit, temulawak, kencur. Nah, ini ya. Ini contoh dari rizoma. Begitu. Terus umbi lapis. Oh, kita ngomong dulu stolon. Stolon ada nggak gambarnya stolon? Ini ada stolon nih. Ini stolon. Jadi si ininya mendatar nih. Ininya jadi ada ada akar-akarnya. Ini contoh dari stolon. Contohnya itu pada RB ya. Itu akhirnya dia nempel. Kalau nggak stroberi itu bisa. Oke. Selanjutnya kita ngomong umbi batang. Umbi batang ini contoh dari umbi batang. Ini dia umbi batang ya. Jadi ininya tuh bisa tumbuhnya, ini bisa tumbuh. Ini contohnya pada kentang. Jadi kalau kentangnya asal jangan dikukus dulu ya, jadi matangin dulu. Itu nanti dia bisa bisa ada akar gini ya. Itu kalau pada umbi batang. Oke. Terus ada umbi lapis. Contohnya itu bawang merah, bawang putih, dan bawang bakung. Ini ya. Mohon maaf kalau misalnya terlalu cepat apa yang saya jelaskan. Nanti kamu bisa lihat di ini ya. Bisa bukan kamu bisa lihat bisa kamu pause aja videonya kalau kecepatan gitu. Ini umbi batang. Ini lapisan-lapisan inilah yang nantinya mengakibatkan si umbi ini bisa tumbuh gitu. Makanya kalau misalnya kamu mau cek gini, kalau bawang itu kan ada bawang yang bagus, ada juga bawang yang kurang bagus ya. Misalnya masih ada tanah-tanahnya karena dia kurang dibersihkannya kurang. Kalau misalnya kamu mau ngecek gampang, bawang yang ada di rumah itu kamu taruh aja di tanah, nanti lama-lama dia hidup. Cuman ada syaratnya juga, tanahnya itu harus tanah seperti apa gitu ya. Itu kalau misalnya kamu mau bikin tanaman bawang gitu ya. Oke, terus itu umbi lapis, lalu umbi akar, contohnya pada singkong. Ada nggak nih ya? Oh, nggak ada nih, nggak ada di sini. Oh, nggak ada nih, apalagi di sini nggak ada contohnya. Jadi kurang lebih kalau untuk umbi akar itu contohnya singkong, bengkuang, dahlia. Jadi intinya apa yang kayak singkong itu sebenarnya akar yang kamu makan. Kalau umbi batang adalah batang yang kamu makan. Itu jadi kentang itu adalah batang. Kalau singkong itu akar yang kamu makan gitu. Nah, terus
kita ngomong tunas. Tunas dikategorikan jadi 3. Oke, kamu ke halaman 30. Tunas dikategorikan jadi 3. Satu, ada tunas batang, ya. Contohnya pada pisang, ya. Itu tunas batang. Terus ya pada tuan tebu juga bisa. Terus ada tunas akar. Ini tunasnya itu ada di akar, itu contohnya pohon sukun, pohon cemara, pohon kesemek itu. Lalu ada tunas daun atau sering disebut tunas adventif, itu contohnya pada cocor bebek. Nah, ini kalau cemara, sukun, kesemek ini contoh dari ini tunas ini ya. Tunas adventif itu dikategorikan 2, tunas akar dan tunas daun gitu loh. Itu yang kenapa disebut tunas adventif, karena emang letaknya itu tidak di tempat yang biasanya ada gitu loh. Gitu. Kamu bisa lihat gambarnya itu contohnya di halaman 30 gitu ya. Nah, terus ini contoh dari tunas adventif. Nah, ininya nanti jadi tumbuhan lagi kayak gitu. Terus yang terakhir adalah spora. Spora, pembentukan spora atau lumut dan paku, kalau di itu nggak ada ya. Nah, ini contohnya nih. Ini spora ya. Ini siklus hidupnya. Atau untuk lebih jelasnya yang ini juga ada di sini. Oke. Kalau kamu lihat ini tunas, ini batang, dilapis tolon. Kalau yang tadi kurang jelas. Nah, oke. Setelah kita ngomong tentang vegetatif alami, kita sekarang ngomong vegetatif buatan gitu. Jadi kalau vegetatif alami, dia tanpa diiniin juga dia bisa emang cara tumbuhnya itu gitu, cara berkembang biaknya. Nah, kalau vegetatif buatan itu harus dibantu sama manusia baru bisa jadi. Nah, contohnya yang pertama itu kalau di buku mencangkok, ini caranya mencangkok tuh kayak gini. Nah, tata caranya itu ada di halaman 31. Tanaman yang lalu tanaman yang tumbuh di atas tanah, ya, patokannya harus di atas tanah. Udah gitu memiliki zat kayu atau kambium. Nah, ini yang putih-putih ini kambiumnya. Terus zat kambium itu bisa memudahkan proses pertumbuhan individu. Tanaman tidak dapat kambium tidak akan bisa dicangkok sebab batangnya tidak bisa menumbuhkan individu baru. Jadi kalau nggak ada kambiumnya itu nggak akan bisa. Itu. Metode pengembangan cangkok adalah metode yang paling banyak digunakan oleh pebisnis di bidang tanaman atau tumbuhan. Hal ini dikarenakan proses mencangkok sangat mudah. Selain itu, individu yang dihasilkan pun akan cepat dan mirip dengan induknya. Jadi kalau misalnya mau dibikin mirip sekali, itu pakainya teknik mencangkok. Gitu. Cangkok bisa cepat berubah, cepat besar. Tumbuhan biji dikotil. Oh iya, semua tumbuhan biji dikotil itu pastinya bisa dicangkok gitu. Nah, teknik mencangkoknya itu adalah gini, dipesek ya, dikupas sampai kambiumnya hilang. Nah, udah gitu dibungkus, kamu pakai serat-serat kayu ini, masukin, ikat, nanti akan ada tumbuhan lagi di sini, akan keluar begitu. Jangan lupa ininya ketika dibungkus ini kasih udara ya, bolongin ya, nanti kalau nggak bisa tumbuh. Oke, selanjutnya adalah teknik. Oh, nggak ada yang lain. Teknik menempel di sini nggak ada ya. Teknik menempel tuh nggak ada. Nah, dari sini nanti ke sini. Teknik. Oke, kita lihat ya, ada nggak nih di sini. Kita lihat teknik okulasi. Okulasi. Nah, ini yang disebut teknik okulasi ya. Ini yang disebut teknik okulasi. Nah, jadi ada ini belah dulu. Nah, udah gitu kamu tempelin dengan dengan tumbuhan lain yang akan kamu tempel gitu loh. Ini contohnya kayak gini. Nah, ini teknik okulasi. Jadi tumbuhan yang udah di atas itu ditempelin dengan tumbuhan yang sudah ada ininya. Itu ya. Terus diikat. Ini namanya teknik okulasi. Oke. Atau sering disebut teknik menempel. Oke, selanjutnya, nah itu tata caranya ada ya di buku ya, kamu bisa lihat. Lalu teknik menyambung atau mengenten. Kita lihat teknik menyambung. Kamu bisa pause kalau kecepatan.
mengenten. Nah, ini adalah teknik mengenten tuh ya, mengenten. Nih, jadi si itunya, nah ini nih bagian bawah itu tata caranya ada tuh di situ, siapkan tanaman dan lain-lain. Ini bagian atas, batang atas dan batang bawah itu ditancap. Itu teknik pengenten. Itu bisa kayak gini atau bisa juga tekniknya kayak gini. Nah, ketika udah ditempel gini, ini terserah mau pakai apa, bisa mau pakai tali rapia, mau pakai tali naon atau bisa. Itu namanya teknik mengenten. Lalu selanjutnya teknik stek. Nah, ini stek ya. Ini stek. Lalu yang terakhir itu merunduk. Nah, ini contoh dari merunduk. Begitu. Oke, selanjutnya kita ngomong perkembangbiakan generatif. Nah, syarat untuk adanya perkembangbiakan generatif, syaratnya ya, itu harus ada bunganya. Nah, ini dia nih. Saya rasa cukup jelas ya, segini ya. Nah, gitu. Harus ada kepala sarinya, ada tangkai sarinya, kepala putih, dan ini segala macam. Oke. Kenapa harus begitu? Karena syarat untuk terjadinya perkawinan itu harus ada ini semua, gitu. Harus ada kepala putih itu sebagai apa namanya, sel kelamin betina. Kalau untuk benang sari untuk sel kelamin jantan, gitu. Itu patokannya di situ. Oke. Nah, terus kepala putih itu nama latinnya stigma ya. Kalau benang sari itu stamen. Oke. Lalu saya akan ngomong tentang, nah nggak usah kesini dulu. Saya akan ngomong tentang Nah, ini dia. Ini cukup jelas nggak ya? Nah, cukup jelas ya. Ini adalah proses yang namanya pembuahan. Kalau pada bunga, kepala sari itu kan ada di benang sari, itu kan ada yang serbuk-serbuknya itu masuk ke kepala putih, masuk set ke sini, maka terjadi fertilisasi, akhirnya jadi calon tumbuhan baru. Nah, ini proses fertilisasinya nih. Ini proses fertilisasinya itu kayak gini. Nah, setelah fertilisasi, masa akan jadi calon tumbuhan baru. Nah, ini nanti akan berkembang nih, luar-luarnya itu akan berkembang, ya, akan berkembang, akhirnya jadi gede, akhirnya jadi buah. Oke ya, akhirnya jadi buah. Nah, nanti si buah ini, ya ini ya, nih yang titik ini, itu akan makin gede, akhirnya lepas. Nah, akhirnya jadi biji akhirnya jadi kecambah, akhirnya jadi tumbuhan baru. Caranya seperti itu, gitu loh. Caranya seperti itu, patokannya seperti itu. Nah, sekarang kita ngomong tentang bunga. Bunga itu dikategorikan bagian-bagian bunganya, ada bunga lengkap, ada bunga nggak lengkap ya. Nah, ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, sekarang kita lihat nih contoh bunga lengkap. Nah, ini contoh bunga tidak lengkap, bunga sempurna, bunga tidak sempurna. Nah, kalau bunga lengkap, nah bedanya apa sih bunga lengkap, bunga tidak lengkap nih, kita lihat di sini ya. Lengkap, tidak lengkap. Lengkap dan tidak lengkap. Nah, ini bunga lengkap. Ini bunga tidak lengkap. Bunga lengkap, bunga tidak lengkap. Kalau misalnya kamu lihat bedanya ya. Nih, bunga lengkap. Benang putik nih, yang ini putiknya ada, benang sarinya ada, mahkota bunganya ada. Nih di bawahnya ini nggak kelihatan ya, di belah sini kaliknya ada, kelopak bunganya ada, tangkainya ada, semuanya ada. Contohnya bunga bakung, bunga sepatu. Nah, ini bunga nggak lengkap nih, mahkotanya ada. Oke. Kalau ini benang sari hungku ya, aja kepala putih hungku. Nah, ini disebut bunga nggak lengkap. Jadi
mahkota, ada mahkota doang gitu loh. Itu contoh dari bunga nggak lengkap ya, bedanya di situ ya. Nah sekarang kita ngomong bunga sempurna dan tidak sempurna. Ini bisa digedein nggak ya? Oh nggak bisa digedein. Bunga, jadi bedanya tahu ya, bunga lengkap dan bunga tak lengkap. Ini sekarang kita cari sempurna dan tidak sempurna. Oke, ini bunga sempurna nih, yang disebut bunga sempurna ya, ini sempurna nih. Kenapa? Karena ada semuanya gitu loh. Yang disebut bunga sempurna ini mempunyai semua alat kelamin gitu loh. Nah kalau bunga yang tidak sempurna itu cuma ada satu alat perkembangbiakannya, cuma ada satu. Kalau enggak cuma apa namanya, ada nggak nih contohnya ya, kita ngomongin aja bunga tidak sempurna. Ini dia. Nah ini kamu tahu ini ya, ngaranna pohon jagong ya. Kenapa disebut bunga tidak sempurna? Satu tanaman itu cuma punya benang sari saja, atau ini kepala putik saja, yang satu punya benang sari saja. Itu kenapa dia nggak akan bisa kalau misalnya nggak dibantu, itu nggak akan bisa. Terus Pak buktinya bisa tuh Pak, jadi tuh Pak, gimana? Nah itu nanti kita ngomong setelah ini. Terus ada contohnya melinjo. Nah ini kan kita ketemu dengan yang namanya bunga itu bunga nggak sempurna. Terus gimana cara kawinnya gitu loh. Nah oleh karena hal itu semua, maka ada yang disebut dengan bantuan ya. Ada yang disebut dengan bantuan hewan, bantuan manusia, ataupun bantuan-bantuan yang lainnya. Sekarang kita ngomong tentang penyerbukan. Kamu buka halaman 36. Ini contoh dari anemogami. Kita lihat ya yang disebut anemogami. Anemogami itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Nah ini nggak usah nih yang susah. Nah dibantu oleh angin, jadi ini ketiup angin, akhirnya dia nyampe gitu loh, ke bawah angin, akhirnya dia nyampe ke putiknya. Ini yang disebut anemogami. Nah ini hidrogami, serbuk sarinya ke bawah air nih. Ini biasanya pada tumbuhan-tumbuhan yang ada di air ya, contohnya apa itu namanya, teratai gitu. Udah hidrogami, zoidiogami itu adalah yang dibantu oleh hewan gitu. Ini hidrogami juga. Nah sekarang kita ngomong zoidiogami. Zoidiogami itu bisa macam-macam. Bisa sama contohnya entomogami nih, sama serangga. Ini entomogami, ini contoh dari entomogami. Terus bisa jadi ornitogami, itu ada di halaman 37. Ornitogami itu dibantu oleh dibantu oleh burung. Lalu malakogami itu dibantu oleh siput. Chiropterogami itu dibantu oleh kelelawar. Nah terakhir antropogami itu dibantu oleh manusia. Gitu. Biasanya yang dibantu oleh sama manusia itu adalah jenis tumbuhan-tumbuhan itu yang susah, reproduksinya susah gitu ya. Lalu sekarang kita masuk ke ini. Berdasarkan asal sebuk sarinya itu dikategorikan jadi 3. Ada autogami, geitogami, allogami. Kalau misalnya di buku itu ada satu lagi bastar. Oke, sekarang kita ngomong autogami. Autogami itu adalah penyerbukan sendiri ya, patokannya di situ. Autogami adalah penyerbukan sendiri. Ini ada nggak ya contohnya di sini? Oh nggak ada nih di sini. Berarti kita cukup sampai sini aja. Autogami itu adalah penyerbukan sendiri.
Geotogami adalah penyerbukan tetangga. Oke, kita lihat di sini aja ya supaya kamu nggak pusing, takutnya pusing kamu. Autogami, autogami. Nih, ini sendiri nih. Nah, ini nih. Ini penyerbukan sendiri. Biasanya ini terjadi pada satu tumbuhan saja, satu bunga saja nih. Karena ada kepala putik, ada benang sarinya. Jadi ini tinggal sini. Oh, ini panahnya salah nih. Ini penyerbukan tetangga nih, dari sini serbuk sari ini ke sini nih, kepala ke putiknya. Ingat, putik itu nggak gerak ya. Yang gerak itu cuma benang sari karena dia kan letoy gitu. Nah, ini penyerbukan silang. Kenapa disebut penyerbukan silang? Itu kan kalau ini disebut tetangga, kalau ini silang. Silang itu kan apa itu? Alogami. Kenapa disebut penyerbukan silang? Karena tumbuhannya beda, tapi masih satu jenis gitu. Terakhir bastar. Nah, kalau bastar itu tumbuhannya beda, jenisnya beda, itu yang disebut dengan penyerbukan bastar. Nah, oke ya, gitu ya. Sekarang kita ngomong ini pembuahan pada tumbuhan berbiji. Nah, ini proses pembuahannya. Jadi bisa kamu lihat ini pola-polanya dari ruang sari kadieu masuk ke sini, akhirnya jadi gini ya. Ini kalau diperbesar nih ya. Oke. Pada tumbuhan itu terjadi 2 kali pembuahan sehingga disebut pembuahan ganda. Oke, patokannya di situ. Nah, proses pembuahan ganda, itu kamu ada di situ tuh, ada dijelasin di situ. Pembuahan akan diawali dengan terlebih dahulu proses penyerbukan, yang selanjutnya yang bisa kamu baca sendiri ya, sampai akhirnya jadi biji atau zygote gitu ya. Patokannya di situ. Penyebaran atau pemencaran ada nggak di sini? Ini perkembangan biji itu kayak gini ya. Yang tadinya awalnya kayak gini, tumbuh atau yang kayak gini. Ada embrio yang dikelilingi oleh kotiledon dan di endosperma yang merupakan presiden makanan, dan juga embrio dan presiden makanan terbungkus oleh selaput biji. Nah, ini ada 2, ada yang dikotil, ini monokotil, bedanya di situ. Oke. Perkecambahan biji. Nah, ini contoh dari perkecambahan biji, ada epikotil, hipokotil, ada epigel, ada hipogel. Epigel yang dimana epigel itu adalah si itunya, kecambahnya nih, ini yang A nih, epigel. Nih kotiledonnya ikut ke atas nih ya, kotiledonnya ada di sini nih. Oke. Kalau hipogel, nah ada di bawah gitu ya, ini tetap ada di bawah. Jadi kotiledonnya itu nggak ikut ke atas. Nah gitu. Serta pada monokotil, nah ini tetap ada di sini, cuma naik ke atasnya gitu ya. Ini perkecambahan pada biji. Nah, ini siklus. Nggak usah kesini dulu. Ini ketinggian. Belum ke situ. Terus, ini udah jelas. Ini udah jelas. Metagenesis nanti ya. Kita ngomong metagenesis. Sekarang penyebaran atau pemencaran biji itu ada anemokori. Ya, sebenarnya tuh yang bikin ribet kan ininya nih. Ini anemokori. Anemokori. Ini contoh dari anemokori. Kamu tahu kan ini tumbuhan apa yang kalau ditiup ini hiber? Ini biasanya yang disebut dengan alang-alang, atau sering disebut dengan itu Imperata cylindrica, ini nama latinnya. Ini bisa ditiup ini dengan bantuan angin. Ini biasanya kalau misalnya ke sepatu ke celana kamu, kalau kamu ini lewat, ini biasanya suka nancep ya. Tuh lihat, tajam kan, nancep suka nancep di sepatu, di celana kamu. Nah, ini yang disebut dengan pola anemokori. Nah, sekarang kita ngomong hidrokori.
hidrokori. Nah, ini hidrokori nih. Jadi si ini tuh ke bawah air. Nih, si ininya tuh ke bawah air. Gitu. Ya. Pemecahan biji itu dengan bantuan air. Jadi anyut, intinya mah cuma anyut. Nah, untuk pada hewan itu dibagi lagi jadi entomokori. Nah, entomokori ini. Nah, kan suka gini ya, suka dibawa gitu ya. Si ini tuh suka dibawa tuh. Dibawa tuh. Ini entomokori, ada nih patokannya ini. Entomokori pada serangga, Chiropterokori pada kelelawar, Ornithokori buru, Mamakori itu pada mamalia. Nah, jadi gitu. Kalau Anthropokori ya biasa sama manusia. Nah, tadi kita udah ngomong proses perkecambahan epigel, hipogel, udah tahu ya jadinya. Nah, sekarang perkembangan tumbuhan Gymnospermae. Nah, ini dia nih. Nah, ini perkembangbiakan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae merupakan reproduksi berupa strobilus jantan dan strobilus betina. Ini ya gambarnya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di sini. Strobilus jantan dan betina nih. Biasanya sih pada tumbuhan pinus ya emang. Ya. Nah, ini jelas nih. Ya. Ini jantan, betina. Tahu ini apa? Tanaman apa ya? Pinus ya. Kalau yang jantan bentuknya gini, betina bentuknya gini. Nih, ya. Betina itu lebih bulat, kalau jantan lebih ini. Tuh ya. Ini kamu sering lihat kan? Kayak gini. Nah, oke. Begitu. Terus itu kalau pada Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka, patokannya kayak gitu ya. Reproduksi diawali dengan penyerbukan dengan bantuan angin. Serbuk sari di sayap sehingga memudahkan gerangan menuju strobilus betina. Nah, berarti kalau ini megaspora terjadi di mikrofil pada bakal biji megaspora musim biji organ reproduksi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita ngomong ke tumbuhan paku. Oh, ini mah ininya ya, bagannya ya. Mikrospora, megaspora. Nah, ini kayak gini nih. Ini contohnya ini ada nih. Gitu. Oke, ini pada tumbuhan lumut. Sekarang kita ngomong pada tumbuhan lumut halaman 42. Nah, itu ada bagannya ya. Perkembangan generasi vegetatif paku secara berlangsung secara bergantian, yaitu giliran disebut metagenesis. Nah, tumbuhan paku itu disebut dengan metagenesis, fase vegetatif saprofit dan gametofit. Tahap dari nah ini ya, ini gambarnya. Nah, ini metagenesis. Spora itu bisa kamu lihat di situ dari spora, gametofit, akhirnya jadi gametofit, DNN gametofit, ada lumut dewasa, Archegonium, Antheridium. Ini bagannya kamu harus ingat ya, nanti saya akan nanya. Silahkan tulis proses metagenesis pada tumbuhan lumut. Nah, berarti kamu harus tulis nih semua nih. Dari spora, gametofit, Archegonium, Antheridium. Gitu ya, Archegonium itu sel telur, Antheridium itu spermatozoid. Jadi zigot, sporofit atau sporogonium ya. Kamu bisa lihat bagannya itu di buku LKS ya, LKS kita gitu. Semuanya sama, kesananya sama gitu. Nah, ini tumbuhan pada homospora. Bentar. Oh iya. Ini kalau pada Mercantia polymorpha, ini pada Lycopodium sp. Ini sering disebut dengan lumut hati. Nah, sama aja kan ya? Gitu, sama. Terus metagenesis pada tumbuhan paku. Kita ngomong tumbuhan paku.
ada mikrospora, ada makrospora. Ya, mikro, makro. Mikro, makro. Kalau mikro itu antheridium, spermatozoid jantan. Kalau makro, protalium, itu archegonium, ovum. Akhirnya jadi zigot. Nah, dari zigot itu nanti tumbuhan pakunya juga ada dua nantinya. Ada makrosporofil, jadi ada mikrosporofil atau mikrosporangium, ada makrosporofil dan makrosporangium. Nanti balik lagi ke sini tuh. Jadi tetap jadi ada dua gitu. Contohnya Marsilia crenata, ini kakak saya ya. Atau semanggi, ini disebutnya semanggi. Begitu. Terus ini contohnya Equisetum debil. Ini Equisetum ini, atau sering disebutnya paku tanduk, paku ini ya, paku-pakuan ya. Paku, saya lupa namanya, Equisetum debil ini contohnya. Terus ini saya nggak ngomong kesini dulu ya, sebentar ya. Ini tumbuhan paku itu ada banyak soalnya. Kamu harus tahu. Tumbuhan paku. Nah, ini contoh-contoh tumbuhan paku. Nah, ini contoh tumbuhan paku. Jadi kalau takutnya kamu nggak tahu yang disebut tumbuhan paku, ini tumbuhan paku nih. Ini contoh-contoh dari tumbuhan paku. Tumbuhan paku sering kamu lihat tapi kamu nggak tahu namanya, masalahnya gitu. Ini tumbuhan paku banyak kan? Nah, ini yang ini cukup jelas nggak? Ini cukup jelas, benar. Ini kita coba ya. Saya salah. Bentar ya. Kok save link? Sorry ya. Desktop. Oke, contohnya kayak gini. Nah, coba kita gedein ya. Nah, ini Asplenium nidus, ini Opilosum, ini Salvinia natan, ini Azolla pinnata, Batrachus tenagum, Piloria goliathum, Diopter felix, Asplidium pedatum, ini banyak ya. Ini Marsilia crenata, Adiantum, Pteridium, gitu. Oke. Terus ini ada nih macam-macam, biar gede ya. Macam-macam tumbuhan paku. Kecil semua cuy. Nah, ini aja deh, siapa tahu gede. Nah, ya kan. Ini Equisetum Davalius solida. Ini Neprolepis valviset, Asplenium nidus. Tahu Asplenium nidus ini sering disebut dengan paku tanduk rusa. Ini biasanya suka nempel di tanaman-tanaman. Ada nggak ya Asplenium nidus yang contohnya ini yang gede? Coba ya kita lihat. Asplenium. Nah, ini. Atau sering disebut dengan paku sarang burung. Nah, ini sering disebut dengan paku sarang burung. Nah, kamu sering lihat kan kayak gini ya? Nah, ini. Oke, tuh. Ini yang disebut dengan paku sarang burung. Karena menyerupai sarang burung, gitu ya. Oke, sekarang kita ngomong tentang teknologi reproduksi pada tumbuhan. Setelah kita ngomong habis tentang reproduksi pada tumbuhan, baru kita ngomong pada hewan. Teknologi reproduksi, kita ngomong tentang teknologi reproduksi. Oke, ini mah udah tadi ya. Ini Bryophyta itu adalah tumbuhan lumut. Pteridophyta itu adalah tumbuhan tumbuhan paku, gitu ya. Ini polanya kayak gini. Fragmentasi ini mah sama ya tadi ya. Pertumbuhan pada hewan, pada tumbuhan, ini bantuannya itu siklus hidupnya. Nah, ini ngomong kromosom, saya rasa kamu nanti tinggal, takutnya kamu butuh, nanti tinggal kamu baca aja yang tentang kromosom manusia itu 46 itu segala macam. Soalnya takutnya terlalu dalam ini. Kita ngomong tentang ini aja. Oke.
Ada hidroponik, metode budidaya tanaman menggunakan air, itu namanya hidroponik. Ini yang sering dilakukan ya, hidroponik tuh. Sekarang lagi rame, atau sekarang ada juga aeroponik gitu loh. Lalu ada vertikultura gitu ya. Vertikultura teknik tanaman dengan membuat instalasi secara bertingkat gitu. Ini hidroponik nih contohnya. Ini contoh vertikultura nih, jadi kayak gini, jadi cakep ya gitu. Terus kalau aeroponik, aeroponik juga ada, itu dengan apa namanya, dengan udara. Nah, kita ambil contoh nih, gambar aeroponik. Aeroponik. Nah, ini bukan dari aeroponik. Nah, ini contoh dari aeroponik. Nah, jadi gitu. Nih ya, begini ini. Ini aeroponik nih. Nah, ini aeroponik nih. Nah, sekarang kita ngomong bedanya ya, vertikultur. Nah, oke. Ini bedanya. Ini yang sering kamu lihat. Tuh, kalau vertikultura itu dibuatnya itu bertingkat. Ini sering kamu lihat kalau misalnya orang bikin budidaya nih, kayak gini, vertikultura paling sering banget. Gitu ya. Terus kita kultur jaringan. Pada banyak tanaman dengan memanfaat bagian tumbuhan yang ditumbuh dengan media steril yang mengandung nutrisi. Nih, contohnya kayak gini nih. Tuh ya. Gitu. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita ngomong perkembangbiakan pada hewan. Nah, perkembangbiakan pada hewan udah beres ya, hubungan udah beres. Sekarang kita ngomong pada hewan. Hewan itu soalnya sedikit. Kita tahu ada vertebrata, ada invertebrata. Vertebrata itu berarti bertulang belakang, invertebrata itu tidak bertulang belakang. Dan masalahnya invertebrata itu ada banyak banget ya, ada banyaknya, bukan main banyaknya, itu banyak banget gitu loh. Nah, cuman di sini kayaknya sih nggak dibahas, kalau di buku ini nggak dibahas tentang secara garis, cuma kita ngomong tentang garis besarnya aja ya. Bisa kamu lihat di sini ya. Yang pertama, yang paling rendah dulu dari vertebrat ya. Itu ada ini ikan atau Pisces. Lalu ke apa namanya, amfibi. Ya, amfibi ya, yang hidup di dua alam. Lalu masuk ke reptil ya, yang melata. Ini. Lalu udah gitu ada aves. Ya, aves atau burung. Lalu ada mamalia atau berkaki empat atau bertulang belakang. Ini juga masuknya aves ya ini. Lumba-lumba, paus itu masuknya ke aves. Masuknya ke mamalia. Lalu ada invertebrata. Invertebrata itu ada banyak banget ya, ada banyak banget. Ini contohnya, ini Paramecium caudatum. Ini kalau mau kamu zoom aja ya. Ini Paramecium caudatum, ini amoeba. Amoeba itu masuknya ke golongan bukan amoeba, sorry. Ini medusa ya, medusa dari ubur-ubur. Dia itu masuknya ke masalah invertebrata itu ada 9 gitu ya. Protozoa, porifera gitu. Ini masuknya ke protozoa. Protozoa, porifera, Coelenterata gitu. Nah, ini masuknya ke Coelenterata ini. Kayak terumbu karang sama porifera itu masuknya ke apa yang kayak gini. Bedanya kalau Coelenterata itu ada cangkangnya. Jadi contohnya itu terumbu karang, tapi nggak semua terumbu karang itu pasti dari Coelenterata, nggak gitu ya, gitu. Udah gitu ada Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida. Platyhelminthes itu contohnya adalah gastropoda. Gastropoda itu adalah contohnya bekicot, gitu. Gastropoda, udah gitu ada, pokoknya ada 3 ya jenisnya. Udah gitu Platyhelminthes, Nemathelminthes, ada Annelida. Banyak banget, soalnya invertebrata itu banyaknya minta ampun gitu. Oke. Perkembangbiakan pertama kita ngomong
slide-nya saya kelewat soalnya. Oke, benar. Yang pertama, perkembangbiakan secara pertunasan, ya. Nggak sama ya. Ya udahlah, nggak apa-apa. Pertunasan itu ada di buku pertunasan ya, tunas atau bidding. Tunas ditandai dengan munculnya tunas berupa tonjolan pada tubuh induknya, contohnya pada Hydra dan Obelia nih. Jadi kayak bisul tumbuh, udah gitu nanti kepotong sendiri akhirnya jadi tumbuh baru. Lalu ada fragmentasi, ini contohnya pada planaria, cacing planaria. Ini kalau misalnya kita potong, ini jadi ada individu, ini jadi kayak gini, ini nantinya jadi kayak gini. Ini contoh dari fragmentasi. Lalu contohnya ada pembelahan biner. Ini contohnya pada Eglena, ada di Novflagellata. Kamu bisa lihat di itu contohnya pada amuba ya, pada amuba itu ada biasanya ada pembelahan biner. Lalu ada pembelahan ganda, itu contohnya pada Plasmodium. Coba kita lihat aja ya. Mari kita lihat. Pembelahan biner. Nah, ini pembelahan biner. Ini pembelahan biner semua nih. Ini pembelahan biner, contoh-contoh dari pembelahan biner. Ini pembelahan, satu lagi pembelahan ganda. Moga-moga aja ada pembelahan ganda hewan. Oke. Plasmodium. Nah, puyeng kan lihatnya? Nah, ini kali ya, bisa kelihatan kali, semoga. Nah, ini ya. Ini yang disebut dengan pembelahan ganda. Jadi kalau orang itu digigit nyamuk nih ya, jadi nanti si nyamuknya itu di sel darah itu dia akan melakukan. Kenapa disebut pembelahan ganda? Karena dia mereplikasi dirinya ini jadi banyak, gitu. Pembelahan ganda ini contohnya pada biasanya pada virus, bakteri, plasmodium. Nah, kayak gitu. Pembelahan ganda tuh kayak gitu. Nah, terus kita ngomong partenogenesis. Partenogenesis ini adalah peristiwa perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya pada lebah dan kecoa. Nih, kamu lihat. Ada dua jenis. Nih. Ada lebah pekerja, ada ratu. Nah, ini kita lihat nih, supaya jelas. Ya. Ya. Ini yang disebut dengan partenogenesis. Ini lebah pekerja, ini lebah ratu. Dia jadi akan dibikin dua nih. Ke sini. Ini yang disebut partenogenesis. Rada ribet memang nih. Si ratu ini nanti, si ratu lebah ini akan kawin dengan salah satu lebah pekerja, nanti akhirnya jadi salah satu ratu baru. Gitu. Dan yang punya andil besar itu adalah ratunya. Gitu, ya. Gitu. Lalu ada fragmentasi, contohnya dari fragmentasi tadi pada udah ya. Lalu regenerasi, terus fertilisasi internal, fertilisasi eksternal. Sekarang kita masuk ke perkembangan seksual atau perkembangan perkembangan seksual pada hewan. Kalau tadi aseksual semua ya, sekarang seksual. Oke. Seperti yang kita tahu, pada dasarnya ada ovipar. Dulu kita kamu kalian pernah belajar ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kalau vivipar itu bertelur, vivipar itu melahirkan, ovovivipar itu bertelur dan melahirkan. Begitu ya, kamu bisa baca di sini. Gitu. Sekarang siklus hidup hewan. Nah, ini kita ngomong siklus hidup hewan. Sebelum itu, kalau kita ngomong tentang alat perkembangbiakannya, kita ngomong alat perkembangbiakan, takutnya kamu nggak tahu ya.
soalnya ada di buku nih, dia minta alat perkembang kan. Nah ini ya gitu. Jadi jantan betina tek brojol ini dulu, brojol nih. Nah udah gitu ini juga keluar gitu loh. Jelas nggak ya? Ini cukup jelas nih. Nah ini Edelweiss keluarin egg, embrio. Jadi si ininya ngeluarin telur, si jantannya juga ngeluarin sperma. Ketemunya di luar jadinya. Nah akhirnya jadi ini. Patokannya segitu. Patokannya gitu ya. Lalu perkembang ya kan katak. Nah kalau katak mah jelas ya, gampang lah. Metamorfosis lah, kayak gini lah nih ya. Kamu udah pernah kan belajar nih yang kodok sang kodok lah intinya gitu. Lalu ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna lah intinya gitu. Cuman ada nggak ya ininya, moga-moga aja ada. Saya nggak butuh metamorfosisnya sih. Kebonceng tahu kecebong. Ini dia nih. Ini contoh dari, ini jangan salfok sama ini ya. Ini reproduksi pada katak. Jadi sama kayak ini ya, sama kayak ikan tadi. Ini bukan ngapa-ngapain ya, jangan berpikir negatif ini. Ini jadi ini brojol ini apa namanya, brojol itunya. Ini nih jelas nih, dia ngeluarin itunya, yang titik-titik ini sel telurnya. Terus si ininya dikarenakan lagi begini, nanti dia ngeluarin spermanya. Nah yang putih-putih ini spermanya gitu loh ya, begitu. Itu pada amfibi. Terus kalau pada reptil itu dia perkembangan reptil ya. Coba reptil ada nih. Nggak ada. Reptil itu cara perkembangbiakannya itu mirip-mirip dengan manusia gitu aja. Coba reptil hemipenis keluar. Nggak keluar, cuma ini doang. Oke ya, jadi intinya kayak gitu. Lalu alat perkembangbiakan pada aves bisa kamu baca ya, intinya kalau pada reptil itu dia pakai kloaka gitu. Pisces, amfibi, reptil itu semuanya pakai kloaka, sampai dengan aves itu pakai kloaka ya, gitu loh. Jadi sorry. Alat reproduksinya kecuali untuk reptil. Jadi kalau Pisces, amfibi, aves itu pakai kloaka. Tapi kalau pada reptil itu ada yang pakai kloaka untuk yang betinanya. Kalau untuk jantannya itu dia pakai hemipenis nih ya. Pakai hemipenis gitu loh. Jadi mirip-mirip kayak dia kawinnya itu mirip-mirip kayak manusia gitu aja. Kalau untuk mamalia saya nggak usah jelasin ya, karena mirip dengan manusia gitu aja. Sekarang ngomong tentang ini tadi ya, metamorfosis nih. Ini metamorfosis sempurna dan tidak sempurna nih. Ini metamorfosis katak ya. Ini metamorfosis sempurna ya. Telur, larva, pupa, imago gitu ya. Kenapa disebut metamorfosis? Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk.
Yang tadinya cebong bentuknya kayak gini, udah gitu inilah fase pupa. Ya, pupa itu kalau di ini tuh kepompong. Ya. Ini imago itu dewasa. Tuh tadinya katak tuh ada buntutnya, nanti jadi nggak ada buntutnya gitu. Metamorfosis sempurna. Nih, ya kan? Nih kita lihat bedanya nih. Nih, ini sempurna nih. Caterpillar atau larva nih. Dari ini caterpillar nih. Pupa, dia meditasi nih. Pupa. Atau sering disebutnya itu kepompong. Ya. Kepompong itu pupa. Jadi kalau larva, nih saya ngomong nih, kalau larva itu sama dengan ulet gitu. Nah ini metamorfosis tidak sempurna nih. Contohnya yang tidak sempurna, contohnya pada kecoa. Kecoa netes dari telur jadi telur, akhirnya jadi kecoa kecil sampai jadi kecoa gede. Kalau itu cuma fasenya cuma telur nimpa imago. Ini nimpa. Ini nimpa. Ini nimpa 2. Masih kecil kan? Terus imago. Bedanya apa, Pak? Kalau nimpa itu lihat tuh, belum ada sayapnya kan? Gitu loh. Terus capung, tuh lihat capung. Nimpa nih. Lihat, belum ada sayapnya kan? Gitu. Patokannya cuma di situ doang. Gitu. Kalau metamorfosis ya. Gitu. Lalu ada contohnya metagenesis. Moga-moga aja ada ya. Metagenesis. Metagenesis. Kita ngelihat metagenesis. Ini nih jelas nih kayaknya. Nah ini ya, kita lihat metagenesis. On gitu sih. Kok kadi pokoknya ini ya, ini metagenesis ya. Jadi kalau metagenesis itu ada fase seksualnya ini ya. Ini dari telur nih, fase gede ini telur zigot jadi polip besar, akhirnya jadi medusa. Patokannya gitu. Oke. Lalu teknologi reproduksi pada hewan, ada inseminasi buatan. Moga-moga aja ya keluar. Nah ini ada nih, pusing-pusing. Nah ini contohnya pada ubur-ubur, siklus hidup hewan nih ya, ubur-ubur. Ini polanya. Terus ini tadi ya, nimfa, imago itu proses dewasa. Nah ini teknologi pada hewan. Pertama inseminasi buatan. Ini kok kalau yang disebut teknologi reproduksi hewan itu berarti dibantu sama manusia, patokannya di situ. Inseminasi buatan. Jadi intinya gini, spermanya itu diambil dulu sama manusia, udah gitu dimasukin ke sapi betina itu bisa pakai suntikan, bisa pakai apa kek, itu bisa caranya masukin ke vaginanya si sapi betina. Nah kalau cloning itu diambil diambil salah satu kelenjar domba betinanya itu diambil ya. Si nukleusnya itu dimasukin ke salah satu dari sel telurnya, masukin di sini. Jadi intinya gini, mana ya, contohnya ini ada telur nih, kuning telurnya diambil, masukin kuning telur yang lain, gampangnya gitu, sampai akhirnya jadi tumbuh yang mirip banget dengan indukannya. Jadi ini mirip banget, contoh dari cloning tuh kayak gitu
Oke, itu saja dari saya. Apabila ada pertanyaan nanti silahkan kamu tanyakan di bisa di kolom komentar ataupun di yang lain. Oke. Video ini akan saya upload nanti di YouTube channel saya. Kamu nanti bisa lihat. Terus jangan lupa subscribe dan like-nya untuk kalian. Dan ini adalah penunjang untuk kalian nanti untuk belajar di tugas berikutnya. Oke. Itu saja dari saya. Sekali lagi tolong simak videonya. Kalau misalnya ada yang kurang dari saya mohon maaf. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat buat kalian semua.